Hai semua, salam sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar bareng mengenai molecular marker. Dan untuk kali ini kita akan bahas molecular marker yang ada pada kloroplas DNA. Nah, sebenarnya untuk molecular marker itu sendiri bisa berasal dari kloroplas DNA, bisa berasal dari DNA inti ataupun bisa juga dari DNA mitokondrial. Nah, kalian bisa melihat di sini ada salah satu contoh pohon filogenetik ya. Dan untuk mengkonstruksi pohon filogenetik seperti ini tentu butuh yang namanya molecular marker. Nah, di sini bisa kita gunakan beberapa molecular marker yang ada pada DNA kloroplas, yaitu bisa berupa gen ataupun bisa berupa intergenic spacer. Di sini ada RBCL, ini adalah gen. Kemudian ini juga gen yaitu matroseka, kemudian ada gen RPOC, dan yang lain itu berupa intergenic spacer. Seperti di sini ada intergenic spacer antara ATPB dan RBCL, kemudian ada intergenic spacer antara tRNL dan tRNF, kemudian juga ada intergenic spacer antara tRNT dan tRNL, dan intron dari tRNL ini juga bisa digunakan sebagai marker molekular pada tanaman. Nah, kita akan melihat posisi dari masing-masing marker molekular ini. Nah, di sini kita bisa melihat posisi dari masing-masing molekular marker yang ada pada DNA kloroplas. Jadi ini adalah diagram dari DNA kloroplas dan kita bisa melihat di sebelah kiri atas ini ada gen RBCL, di mana gen RBCL ini adalah gen yang mengkode Rubisco, di mana Rubisco itu berperan penting dalam fiksasi karbon dalam reaksi atau proses fotosintesis. Dan untuk gen RBCL ini sendiri, dia memiliki panjang sekitar 1400 base pair, bisa kurang bisa lebih, kadang berbeda pada spesies yang satu dengan spesies yang lain. Dan gen ini memiliki tingkat mutasi yang cukup rendah dibandingkan dengan gen barcode lain yang ada di DNA kloroplas. Karena mutasinya yang rendah ini, maka tingkat kesamaan antar spesiesnya cukup tinggi, sehingga RBCL dapat digunakan untuk studi variasi genetik atau studi filogenetik intraspesies, yaitu level yang ada di bawahnya spesies. Kemudian berikutnya ada gen METK di sini. Gen METK ini merupakan gen pengkode matroseka yang terlibat dalam mekanisme splicing intron. Dan gen METK ini memiliki kecepatan evolusi yang tinggi dan urutan sequence yang lebih bervariasi, sehingga gen METK dapat digunakan untuk marker dalam mengidentifikasi dan membedakan suatu spesies. Kemudian ada gen RPOC. Nah, gen RPOC ini merupakan gen pengkode subunit beta dari RNA polimerase yang tentu berperan dalam sintesis RNA, dan ini juga cukup conserve sehingga bisa digunakan menjadi salah satu marker molekular. Nah, itu adalah gen yang berperan bisa kita gunakan istilahnya gitu ya sebagai marker molekuler. Nah, selain gen ini bisa juga berupa spacer DNA atau intergenic spacer. Yang pertama itu ada intergenic spacer antara ATPB dan RBCL, itu posisinya di sini. Jadi dia semacam space antara gen RBCL dan gen ATPB. Untuk gen ATPB itu sendiri gen yang mengkode ATPase subunit beta. Jadi intergenic spacer antara ATPB dan RBCL ini merupakan suatu daerah dalam genom kloroplas tanaman yang paling bervariasi dalam berbagai spesies tanaman. Oleh karena itu juga bisa digunakan sebagai marker molekuler. Kemudian intergenic spacer yang lain itu di sini ada IGS, tRNL, tRNF, kemudian juga ada intergenic spacer tRNT dan tRNL. Lalu ada juga intron dari tRNL yang bisa digunakan sebagai marker molekuler. Kita akan lihat lebih detail untuk intergenic spacer yang tRNL, tRNF ini ya, karena ini saling berdekatan banget. Jadi kita bisa lihat di slide berikutnya. Seperti ini posisinya untuk kita lihat lebih detail. Jadi ada tRNL dan
tRNF. Jadi di sini digambarkan ada eksonnya tRNL ya, ada ekson. Nah, antara ekson tRNL ini ada intron. Nah, intron dari tRNL ini juga bisa digunakan untuk marker molekuler. Kemudian antara tRNL dan tRNF ini ada space juga, intergenic spacer. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai marker molekuler. Nah, tentu juga harus ada harus ada primer ya, primer yang bisa digunakan untuk mengamplifikasi sequence ini atau area-area ini. Sehingga di sini diberikan salah satu contoh primer di gambar yang bawahnya. Ini adalah salah satu contoh primer untuk mengamplifikasi bagian tRNL intronnya. Jadi ini ada primer forward dan reverse ya, sehingga nanti bisa mengamplifikasi daerah intronnya ini. Kemudian selain tadi ada intron tRNL, intergenic spacer tRNL dan tRNF, juga ada intergenic spacer tRNT dan tRNL. Nah, itu posisinya di sini. Jarak antara gen tRNT dan tRNL. Nah, ini juga bisa digunakan untuk molecular marker. Nah, memang syarat untuk bisa dijadikan molecular marker atau istilahnya molecular marker yang ideal gitu ya, itu tentu pertama adalah dia cukup bisa bervariasi di sekian tanaman, sekian spesies tanaman, sehingga bisa membedakan antara spesies yang satu dengan yang lain. Itu kalau kita menggunakan analisis antar spesies ya. Kemudian juga yang lebih bagus itu kalau dia bisa kodominan. Kemudian nanti juga tentu perlu beberapa metode analisis untuk mendeteksi ya dari fragmen-fragmen atau sequence yang sudah diamplifikasi tadi. Nah, sebenarnya istilah molecular marker itu sendiri apa sih? Mungkin kita pernah mendengar istilah genetic marker dan istilah molecular marker. Jadi untuk genetic marker ini merupakan suatu penciri individu yang terlihat oleh mata atau terdeteksi dengan alat tertentu yang menunjukkan genotip suatu individu. Jadi memang ada istilah genetic marker. Nah, apa bedanya dengan molecular marker? Di sini. Jadi genetic marker itu ada beberapa tipe, yaitu pada level morphological trait, kemudian ada protein marker, dan ada DNA atau molecular marker. Jadi ini untuk yang morphological trait itu memang pengukuran langsung dari fenotipnya, dan ini tentu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, karena fenotip ini kan tentu ada faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap genetik, sehingga kode genetik yang sama belum tentu akan terekspresi sebagai fenotip yang sama, sehingga ini ada pengaruhnya juga di situ oleh lingkungan, dan juga ada pengaruh epistatis dan pleiotropi juga. Epistatis ini semacam kayak gen yang menutupi gen lainnya atau mempengaruhi ekspresi gen yang lain, sementara pleiotropi ini adalah suatu kejadian di mana pleiotropi itu bisa terjadi kalau kalau satu gen itu dia bisa mempengaruhi satu atau dua karakter fenotip, yang bahkan mungkin karakter fenotip itu tidak tampak berkaitan gitu, ternyata itu dipengaruhi oleh satu gen. Nah, kemudian genetic marker selain morphological trait itu ada protein marker. Nah, untuk protein marker ini istilah lainnya biochemical marker ya. Dan ini juga cukup ada pengaruh lingkungan juga di dalamnya, dan juga bergantung atau tergantung pada tahap perkembangan dari suatu individu. Kemudian inilah yang sering kita dengar molecular marker atau DNA marker. Nah, molecular marker ini bisa kita gunakan DNA dari inti atau nuklear, DNA dari mitokondria, atau DNA dari kloroplas.
Nah, untuk menganalisis atau metode-metode yang bisa digunakan untuk analisis di level molekuler ini, ada beberapa metode yang berbasis PCR dan ada juga yang berbasis non-PCR. Nah, kita akan lihat untuk metode-metode tersebut. Dan ini adalah salah satu metode analisis molekuler yang berbasis non-PCR. Mungkin di sini saya akan banyak bercerita ya guys, dan tidak menampilkan ilustrasi tahap demi tahap metode ini, karena tentu kalau kalian sudah mempelajari teknologi DNA, istilah-istilah yang akan saya sebutkan itu sudah sangat familiar dan kalian bisa membayangkan seperti apa prosesnya. Nah, untuk restriction fragment length polymorphism atau lebih sering diungkapkan sebagai RefLit begitu, ini diawali dengan mengisolasi DNA dari sampel. Setelah DNA diisolasi, kemudian direstriksi atau dipotong menggunakan enzim restriksi sehingga akan menjadi fragmen-fragmen yang lebih pendek. Kemudian fragmen DNA yang dihasilkan dari pemotongan tadi itu di loading dalam gel agarose, kita lakukan elektroforesis begitu, sehingga nanti akan ada pemisahan fragmen-fragmen DNA yang ukurannya berbeda. Dan setelah selesai proses elektroforesis itu, kita pindahkan fragmen DNA yang ada pada gel agarose ini ke membran nitroselulose. Nah, mekanisme pemindahannya ini bisa melalui shortened blot. Kemudian nanti DNA akan berpindah ke membran nitroselulose. Nah, setelah itu dilakukan probing atau pelacakan menggunakan DNA probe. Jadi sebelum dilakukan probing tentu harus ada mekanisme denaturasi dulu, sehingga pita DNA itu akan membuka menjadi single strand begitu, sehingga nanti DNA probe bisa menempel. Nah, setelah terjadi hibridisasi antara DNA probe dengan fragmen DNA yang ada pada membran nitroselulose, itu kita lakukan visualisasi. Nah, nanti kita akan melihat band-band spesifik yang terbentuk dari beberapa sampel yang diuji, sehingga kita bisa melihat polimorfisme dari sampel-sampel yang kita uji tadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat metode yang berbasis PCR, dan itu lebih banyak dibandingkan metode yang berbasis non-PCR. Dan ini adalah beberapa metode analisis molekuler yang berbasis PCR. Ada 11 metode yang saya tampilkan di monitor ini, dan karena dia berbasis PCR, jadi ke-11 metode ini memiliki tahapan yang hampir sama, yaitu pertama adalah mengisolasi DNA, kemudian yang kedua adalah melakukan amplifikasi fragmen tertentu dari DNA menggunakan metode PCR. Setelah itu melakukan visualisasi produk hasil PCR menggunakan metode elektroforesis. Kemudian nanti setelah itu bisa dibandingkan antara sampel-sampel yang diuji untuk melihat polimorfisme yang terbentuk. Nah, bedanya di mana? Bedanya ada pada target DNA yang diamplifikasi. Nah, untuk yang pertama di sini ada single strand conformation polymorphism. Jadi untuk single strand conformation polymorphism ini bedanya adalah pada produk hasil amplifikasi yang di elektroforesis. Kalau biasanya yang di elektroforesis itu adalah produk PCR double strand DNA, tapi pada metode ini yang di elektroforesis itu bukan double strand melainkan single strand. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah isolasi DNA, kemudian amplifikasi sequence tertentu menggunakan PCR, kemudian produk hasil PCR atau produk hasil amplifikasi, atau istilahnya kita sebut dengan amplikon gitu ya, itu didenaturasi sehingga akan dihasilkan single strand DNA. Nah, setelah itu baru single strand DNA yang sudah terbentuk tadi di elektroforesis pada gel poliakrilamid. Nah, polimorfisme itu akan terdeteksi kalau ada perbedaan sequence, biasanya perbedaan satu pasang basa itu akan terdeteksi sebagai polimorfisme. Kemudian untuk
metode berikutnya, ini yang kedua adalah single nucleotide polymorphism atau SNP. Jadi sebenarnya SNP ini merupakan perbedaan susunan basa nukleotida tunggal pada genom suatu individu. Dan kita bisa menemukan SNP ini pada area coding region atau pada non-coding region. Jadi bisa kita temukan dimanapun. Kadang dalam 1000 urutan bahasa begitu, kita bisa menemukan satu bahasa yang berbeda. Nah, itu sudah bisa kita sebut sebagai SNP. Nah, perbedaan satu nukleotida ini pada sekian urutan bahasa gitu ya, inilah yang menyebabkan adanya variasi genetik dalam satu populasi. Nah, untuk SNP itu sendiri bisa dideteksi menggunakan DNA microarray atau menggunakan real-time PCR. Kemudian untuk yang ketiga, ini ada rapid random amplified polymorphism. Rapid ini merupakan metode untuk mengidentifikasi polimorfisme DNA pada genom dengan cepat dan praktis. Biasanya yang digunakan itu primer dengan ukuran yang cukup pendek, yaitu sekitar 10 base pair. Dan mekanisme kerja dari rapid ini adalah penempelan primer yang cukup pendek tadi ke situs-situs atau sequence DNA yang memiliki urutan basa komplementer dengan primernya. Jadi primer yang digunakan ini bisa banyak, beberapa primer yang dipakai, dan nanti primer ini bisa menyebar ke beberapa DNA genom ya, sehingga dia akan menempel pada istilahnya yang sequence DNA-nya itu komplement, kemudian primer ini akan melakukan pemanjangan atau pembentukan sintesis rantai DNA yang baru, sehingga nanti akan terbentuk fragmen DNA yang bervariasi karena primer yang dipakai itu juga bervariasi. Nah, hasil dari PCR ini dilanjutkan untuk ke tahap elektroforesis, sehingga nanti akan ada pemisahan fragmen-fragmen DNA yang ukurannya berbeda, dan dari situ akan bisa kita lihat polimorfisme dari beberapa sampel yang kita uji menggunakan rapid. Selanjutnya ada metode yang keempat, ini ada AFLP, Amplified Fragment Length Polymorphism. Ini merupakan pengembangan dari metode reflip sebenarnya. Kalau untuk reflip itu kan ada kekurangan, salah satunya pada sampel DNA-nya. Jadi kita butuh sampel DNA yang banyak untuk melakukan analisis reflip. Nah, kalau sampel DNA-nya cukup sedikit, maka kita bisa menggunakan metode AFLP karena di sini ada mekanisme PCR atau perbanyakan fragmen DNA. Nah, untuk metode AFLP itu sendiri, pertama yang dilakukan adalah isolasi DNA, kemudian setelah itu dilakukan pemotongan DNA menggunakan enzim restriksi. Setelah fragmen-fragmen yang lebih pendek itu terbentuk karena mekanisme pemotongan tadi, selanjutnya kita lakukan ligasi pada fragmen hasil restriksi dengan sekuen adapter. Jadi kita menggunakan sekuen adapter yang ditempelkan pada fragmen hasil restriksi, kemudian kita lakukan amplifikasi atau perbanyakan fragmen menggunakan metode PCR, dan primer yang kita gunakan itu adalah primer yang memiliki urutan basa yang komplement dengan sekuen adapter yang kita pakai. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan produk hasil amplifikasi, lalu kita pisahkan menggunakan metode elektroforesis, kemudian kita bisa melihat ya produk hasil amplifikasi itu, kita bisa melihat polimorfismenya dari beberapa sampel menggunakan pewarnaan tentunya, sehingga kita bisa melihat dengan jelas pita-pita DNA yang terbentuk. Kemudian metode yang kelima ini ada SCAR, Sequence Characterized Amplified Region. Jadi untuk Sequence Characterized Amplified Region itu sendiri merupakan fragmen DNA yang diamplifikasi menggunakan primer spesifik yang didesain dari sequence nukleotida
hasil klon fragmen hasil repeat. Jadi bisa kalian bayangkan, misal kalian itu melakukan analisis repeat, kemudian kalian bisa melihat polimorfisme yang terbentuk dari beberapa sampel yang kalian uji, lalu kalian menemukan di situ misalnya ada fragmen yang cukup spesifik yang bisa membedakan antara sampel yang satu dengan sampel yang lainnya. Nah, kalian mungkin akan lebih tertarik pada fragmen tersebut. Nah, sehingga kalian bisa lebih mendalami lagi untuk studi pada fragmen itu, sehingga bisa mendesain primer khusus untuk mengamplifikasi fragmen yang akan kalian pelajari lebih lanjut. Nah, untuk fragmen yang bisa kalian gunakan untuk studi ini tidak hanya fragmen hasil repeat aja. Sebenarnya fragmen yang bisa dihasilkan dari metode reflip dan AFLP juga bisa kalian kembangkan untuk didesain primer spesifiknya. Karena ini cukup spesifik, maka penanda sequence characterized amplified region ini bisa digunakan untuk identifikasi yang cukup rigid atau lebih kecil skopnya, itu untuk analisis kultivar misalnya, atau bisa digunakan juga untuk mendeteksi gen khusus ya pada suatu genom. Misal kita mau tahu lokasi gen spesifik, nah itu bisa kita lakukan untuk analisis ini, dan bisa juga digunakan untuk pemetaan genetik. Kemudian untuk metode berikutnya, yaitu yang keenam, ada CAPS ya, atau CAPS. Itu ada Cleft Amplified Polymorphic Sequence. Jadi metode ini digunakan untuk melihat polimorfisme dari sequence DNA tertentu. Prinsip dari metode ini adalah yang pertama dilakukan PCR menggunakan primer spesifik, kemudian setelah itu dilakukan digesti fragmen hasil amplifikasi menggunakan enzim restriksi, lalu setelah itu dilakukan separasi dari produk hasil digesti tadi menggunakan elektroforesis pada gel agarus. Nah, biasanya primer yang didesain itu didasarkan pada urutan exon ya, tetapi dari beberapa research yang telah dilakukan, primer yang didesain berdasarkan urutan sequence pada intron itu lebih disarankan karena polimorfisme akan lebih mungkin untuk ditemukan. Kemudian selanjutnya ini ada metode yang ketujuh, yaitu TRAP, Target Region Amplification Polymorphism. Jadi untuk TRAP ini merupakan metode berbasis PCR yang menggunakan informasi berbasis gen untuk mendesain primer. Metode ini menggunakan tools bioinformatika dan Express Sequence Tag atau EST database information untuk menghasilkan penanda polimorfik di sekitar sequence dari kandidat gen target. Jadi memang benar-benar butuh informasi mengenai gen target, kemudian perlu mendesain primer. Kemudian metode yang ke-8 itu ada SRAP atau Sequence Related Amplified Polymorphism. Jadi Sequence Related Amplified Polymorphism ini merupakan metode untuk mendeteksi variasi genetik pada beberapa open reading frame dari suatu genom tanaman. Kalian tentu udah tahu kan open reading frames itu yang seperti apa, karena sudah saya jelaskan di pertemuan sebelum UTS. Kemudian metode selanjutnya yang ke-9 itu ada microsatellite atau simple sequence repeat, dan sering kita dengar dengan istilah SSR. Simple sequence repeat atau SSR ini merupakan daerah non-coding yang cukup konservatif, dan ini merupakan kodominan yang secara alami kita temukan dan terdapat dalam jumlah yang cukup besar di dalam genom. Jadi simple sequence repeat ini merupakan pengulangan basa
yang polanya itu cukup pendek, jadi bisa berupa 4 bahasa yang diulang-ulang, atau mungkin 5 bahasa ataupun 6 bahasa. Kemudian selanjutnya ini ada RAM, Random Amplified Microsatellite Polymorphism. Jadi RAM ini merupakan marker berbasis PCR yang menggunakan dua jenis primer, yaitu primer untuk SSR atau Simple Sequence Repeat dan primer untuk Rapid. Jadi ini gabungan antara metode deteksi SSR dan metode Rapid. Nah, SSR ini digunakan karena memang SSR menghasilkan polimorfisme yang tinggi pada genom, tetapi dia memiliki keterbatasan, ya fungsinya terbatas. Sedangkan Rapid digunakan karena cukup mudah dan murah, namun memiliki kekurangan, yaitu tingkat polimorfismenya rendah, sehingga penggabungan dengan pendeteksian SSR ini bisa digunakan untuk mengurangi pengulangan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah DAF marker atau DNA amplification fingerprint. Di untuk DNA amplification fingerprinting atau DAF ini merupakan strategi atau teknik untuk genetic typing atau genetic mapping yang menggunakan satu atau lebih primer yang sangat pendek, very short primer. Nah, polimorfisme dari pola pita sederhana berguna sebagai penanda genetik, sementara pola yang lebih kompleks dan informatif ini bisa digunakan untuk DNA fingerprint atau sidik jari DNA. Meskipun metode ini menggunakan primer yang cukup pendek, tapi dapat menghasilkan fragmen DNA yang panjang dan bisa menghasilkan pola pita yang cukup kompleks. Metode ini bisa digunakan untuk studi identitas individu, bisa untuk studi hubungan kekerabatan, bisa juga untuk analisis human genome, atau untuk identifikasi forensik. Oke, cukup sekian dari saya dan semoga bermanfaat.